Pernah kepikiran gak sih seberapa besar kekuatan kata-kata kita sebagai orang tua? Satu kalimat itu bisa membangun kepercayaan diri anak, atau malah sebaliknya, meruntuhkannya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah seberapa besar dampaknya dan kenapa menjadi cukup baik itu mungkin justru tujuan terbaik kita semua. Biar kita bisa lihat langsung kekuatannya, kita bakal intip sebuah percakapan nyata. Anggap aja ini eksperimen kecil-kecilan yang dilakukan seorang ibu ke anaknya. Dan jawabannya, wah mungkin bakal bikin kalian kaget. Jadi, ceritanya gini, ada seorang ibu bernama Karen yang lagi pusing nyiapin presentasi soal harga diri anak. Karena udah mentok, dia nanya ke narasumber terbaiknya. Siapa lagi kalau bukan anaknya sendiri, David, yang umurnya 11 tahun. Pertanyaan pertamanya simple banget dan kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Soal diejek di sekolah. Nah, ini jadi tes pertama buat benteng kepercayaan dirinya si David. Dan jawaban David cepet dan tegas. Dia nggak pakai mikir dua kali buat bela diri. Wah, ini pertanda bagus kan? Kelihatan dia punya dasar harga diri yang kuat. Eits, tapi ibunya belum selesai. Oke, level tantangannya dinaikin. Gimana kalau yang ngomong gitu bukan teman sebayanya, tapi seorang guru? Sosok yang punya wibawa. Kira-kira benteng kepercayaan dirinya masih sekokoh itu nggak ya? Nah, di sini jawaban David jadi lebih cerdas. Dia sadar dong, nggak bisa balas ngatain guru. Tapi coba perhatiin, dia juga nggak langsung nerima kritikan itu. Di dalam hatinya, dia masih tetap percaya sama dirinya sendiri. Lalu, datanglah pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang paling personal, paling menusuk, dan paling kuat. Gimana jadinya kalau kata-kata itu keluar dari mulut orang yang paling penting di hidupnya? Dari ibunya sendiri. Dan disinilah inti dari semuanya. Jawaban David ini dalam banget. Dia bisa loh cuek sama ejekan teman, bahkan bisa meragukan gurunya. Tapi kata-kata dari ibunya itu punya kekuatan untuk menjadi sebuah kebenaran buat dia. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi cerminan dari data yang sangat kuat. Apa yang diasain sama David secara intuitif itu ternyata didukung sama riset selama bertahun-tahun. Sekarang, yuk kita lihat apa kata sains tentang betapa besarnya pertaruhan dalam sebuah pola asuh. Jadi, kesimpulan dari lebih dari 1.000 penelitian itu gampang banget. Pola asuh itu bisa menciptakan dua jalur yang sangat beda. Jalur pertama, di mana orang tua itu suportif tapi tetap punya aturan, anaknya cenderung jadi termotivasi dan sehat. Nah, jalur kedua, kalau orang tuanya terlalu keras atau justru terlalu bebas, risikonya anaknya jadi impulsif. Dan ini nih, mungkin bagian yang paling bikin kaget. Sebuah studi menemukan kalau cara kita ngasuh anak itu bisa jadi prediksi masalah mental yang lebih besar daripada kondisi mental kita sebagai orang tua. Kebayangkan, pesannya jelas banget. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua itu punya bobot yang luar biasa. Kalau dengar semua ini tekanannya jadi berasa berat banget ya. Rasanya kok kayak mustahil jadi orang tua yang benar. Tapi gimana kalau tujuannya memang bukan kesempurnaan? Ternyata ada loh solusi yang jauh lebih menenangkan. Disinilah muncul konsep yang melegakan, orang tua yang cukup baik. Istilah ini dari seorang psikoanalis Donald Winnicott. Ini bukan berarti kita jadi orang tua seadanya ya, tapi ini soal jadi realistis. Idenya sederhana, kita nggak harus jadi sempurna. Kita cuma perlu jadi cukup baik, karena bikin kesalahan itu bagian dari prosesnya. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi sederhana aja deh. Anggap aja jadi orang tua itu kayak lagi main kartu. Analoginya begini, setiap anak itu ibarat kartu di tangan kita. Kita nggak bisa milih kan dapat kartu apa. Bisa yang gampang, bisa yang menantang. Tapi, kemenangan itu nggak ditentukan oleh kartunya, melainkan oleh seberapa jago kita memainkan kartu yang kita pegang. Gini cara kerjanya. Pertama, pembagian kartu. Ini adalah sifat bawaan anak, bagian nature-nya. Kartu ini udah ada di tangan kita. Kedua, belajar aturan main. Disinilah bagian nurture masuk. Kita bisa belajar strategi dan jadi pemain yang lebih cerdas. Ketiga, bermain. Ya, dari hari ke hari, tahun ke tahun, kita terus ngasah cara kita mainin kartu itu. Inilah inti dari menjadi orang tua yang cukup baik. Oke, jadi apa sih sebenarnya tujuan akhir dari filosofi cukup baik ini? Apa yang mau kita capai? Tujuannya ada 3. Pertama, kita mau membesarkan anak yang mandiri dan sehat secara emosional yang siap menghadapi dunia. Kedua, ini penting banget, yaitu memutus rantai, biar kita nggak mewariskan pola-pola negatif dari masa lalu.
Dan ketiga, kita jadi punya kemampuan untuk memperbaiki hubungan kalau ada salah paham, karena namanya konflik itu pasti ada. Jadi pada akhirnya, memang nggak ada satu resep pasti. Kita udah lihat datanya, tapi kita juga lihat betapa pentingnya intuisi dan hubungan personal. Ini membawa kita pada kesimpulan kalau mengasuh anak itu adalah perpaduan unik antara seni dan ilmu pengetahuan. Jadi, pelajaran utamanya adalah perjalanan mengasuh anak itu bukanlah tentang mengejar kesempurnaan, tapi tentang kesadaran dan kemauan untuk terus belajar. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Dengan semua strategi dan data yang ada, mungkinkah inti dari bola asuh pada akhirnya lebih condong ke seni daripada sains?